imagination. Nice. Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Aziz AR dengan NIM 2486206031. Kelas 2D dengan prodi S1 PGSD. Mata kuliah Pendidikan IPS SD dengan dosen pengampu Rizky Ananda SPD MPD. Saya akan menyampaikan materi tentang Indonesia, negara kepulauan, maritim, dan agraris. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Kondisi agraris ini menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris yang kaya sumber daya alam. Peran laut dan daratan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, rakyat, dan pembangunan nasional. Kekayaan laut dan darat menjadi fondasi utama dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya masyarakat Indonesia. Keunikan ini membentuk karakteristik serta identitas bangsa yang erat kaitannya dengan interaksi manusia dan lingkungan di sekitar mereka. Karakteristik geografis menentukan identitas Indonesia. Kepulauan luas. Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di antara dua samudra, menjadikannya negara kepulauan maritim yang dinamis. Luas laut Indonesia mencakup sekitar 70% wilayah nasional, wilayah agraris dan maritim. Banyak wilayah Indonesia didominasikan oleh aktivitas pertanian dan perikanan. Topografi tanah subur dan iklim tropis mengandung keberlangsungan sektor agraris di berbagai pulau. Dampak ekonomi. Memanfaatkan sumber daya dan perdagangan. Yang pertama, sumber daya maritim. Indonesia memanfaatkan kekayaan laut untuk perikanan, budidaya, dan pariwisata bahari yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, peran pertanian. Sektor agraris mempekerjakan sebagian besar penduduk dan menjadi penggerak ekonomi lokal yang sangat penting. Dan yang ketiga, perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau dan dengan negara tetangga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pengaruh sosial budaya membentuk keanekaragaman dan tradisi. Keragaman etnis. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar secara geografis, menciptakan kekayaan budaya yang unik di setiap daerah.
Tradisi maritim dan agraris. Budaya masyarakat terkait laut dan pertanian membentuk tradisi dan ritual yang mencerminkan harmoni dengan alam. Interaksi sosial. Geografis yang tersebar mendorong pola interaksi sosial yang beraneka sekaligus memperkuat nilai gotong royong dan solidaritas. Komunikasi dan konektivitas menyatukan pulau dan komunitas. Yang pertama ada teknologi komunikasi. Pengembangan jaringan telekomunikasi termasuk satelit dan internet memudahkan komunikasi antar pulau yang berjauhan. Kedua, transportasi laut. Transportasi maritim sangat vital untuk menghubungkan masyarakat dan mengirimkan informasi serta barang. Interaksi komunitas. Konektivitas mendukung terbentuknya jaringan sosial antar komunitas yang lebih luas dan kolaboratif. Jaringan transportasi. Menavigasi kepulauan. Yang pertama, transportasi laut. Pelayaran kapal feri dan angkatan laut menghubungkan pulau-pulau utama di Indonesia. Yang kedua, transportasi udara. Penerbangan domestik mempercepat mobilitas penduduk dan barang antar wilayah. Dan yang ketiga, transportasi darat. Jalan raya dan transportasi darat melengkapi konektivitas dan pulau-pulau besar seperti Jawa dan Sumatera. Interaksi manusia dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, konservasi sumber daya. Upaya menjaga sumber daya alam agar tetap lestari seperti hutan dan terumbu karang. Yang kedua, agrikultur berkelanjutan, mengadopsi teknik pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi tanpa merusak alam. Dan yang ketiga, pembangunan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui edukasi dan partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan. Membangun Indonesia sejahtera, menyeimbangkan pertumbuhan dan pelestarian. Yang pertama, pembangunan ekonomi berkelanjutan, mengembangkan sektor maritim dan agraris sambil memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan yang kedua, pelestarian budaya, mempertahankan keragaman budaya dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai identitas bangsa. Dan yang ketiga, infrastruktur terpadu, meningkatkan konektivitas antar pulau untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memadukan aspek ekonomi, sosial, dan budaya, lingkungan dengan kebijaksanaan, Indonesia dapat membangun masa depan yang inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan seluruh rakyatnya. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.